Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abraduga. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips ya. Tips kita kalau masuk ke hutan agar terhindar dari gangguan binatang buas ya. Di sini saya akan bicara tentang adat istiadat di hutan Sumatera sini ya. Jadi khususnya di daerah Jambi ini. Jadi kalau kita memasuki hutan, usahakan kita membawa ini ya, senjata atau parang atau golok ya. Nah, kalau golok atau senjata ini sudah suatu hal yang wajib kalau kita masuk hutan. Wajib kita membawa senjata ini. Nah, dan pematik seperti korek api ya. Seperti ini. Karena di dalam hutan itu segala kemungkinan bisa terjadi ya. Maka sangat realistis sekali kalau kita bawa korek. Seandainya kita tersesat atau apa juga, kita bisa membuat perapian ya menggunakan korek. Nah, kenapa korek harus dibawa? Ya karena nanti kalau misalnya kita tersesat, kita akan membuat perapian itu butuh sumber api ya dari korek. Nah, itu juga. Nah, jadi ya teman-teman, itu tadi dari segi hal-hal yang wajib dibawa ya. Nah, yang kedua, kita kalau di hutan Sumatera ini jangan melanggar pantangan atau peraturan yang sudah dikasih tahu oleh orang tua-tua dulu atau orang-orang tertua-tua dulu ya. Pantangannya itu sangat lumayan banyak ya teman-teman. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, jangan sekali-kali kita mematahkan kayu atau ranting kayu kita menggunakan tangan kosong seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini ranting kayu seperti ini ya. Jangan sekali-kali kita patahkan seperti ini untuk mematahkannya. Lebih baik kita gunakan golok. Nah, kita potong. Nah, itu menurut adat istiadat atau pantangan di hutan ya. Kenapa ini dilarang? Secara filosofinya, kalau kita mematahkan seperti ini, nah di situ kita akan menunjukkan ke penghuni hutan atau penunggu hutan bahwa kita ini kuat gitu. Itu tidak boleh sekali. Nanti si raja hutan alias datuk kalau orang Jambi menyebutnya, atau di Sumatera sering orang menyebutnya nenek atau nyia. Nah, itu marah. Karena apa? Seperti gini, kita mematahkan seperti ini, itu sama saja kita sombong atau pengen ibaratnya mengadu kekuatan. Itu tidak boleh. Pantang kalau kita masuk hutan Sumatera ya. Nah, yang kedua, kalau kita pengen memasak air atau mengambil air di sungai, itu nggak boleh kita menggunakan alat masak itu langsung kita masukkan seperti itu. Itu pantangan juga ya teman-teman. Kalau bisa kita sidukin si air itu. Nah, itu filosofinya mungkin apa-apa itu jangan serakah ibaratnya ya. Nah, itu juga nggak suka dia penghuni hutan seperti si raja hutan alias harimau Sumatera ya. Memang dia itu berupa binatang, tapi dia bisa mendengar atau tahu gerak-gerik orang yang masuk ke dalam hutan yang mempunyai niat tidak baik. Nah, ada baiknya kita bersihkan juga pikiran, hati kalau kita masuk ke hutan. Kalau kita kesini ini memang mendatangi habitat mereka, jadi kita numpang bertamu ke sini. Makanya kita jaga sikap, jaga kesopanan kalau di hutan ya. Yang ketiga, kalau kita mandi di sungai atau di hutan, usahakan menggunakan basahan atau ibaratnya itu baju mandi ya.
Jangan kita main bugil-bugil aja, telanjang-telanjang. Nah, itu dia tidak suka, bahaya gitu ya. Yang keempat, nah ini yang paling penting ya teman-teman. Kalau di hutan itu biasanya kita sering melewati kayu-kayu ya, pepohonan-pepohonan yang sangat rapat. Nah, biasanya di situ ada tumbuhan itu yang tanaman itu yang melengkung seperti ini. Nah, dari pangkal sampai ke ujungnya dia melengkung seperti ini. Nah, itu kalau itu sebenarnya sangat itu nggak boleh banget, itu nggak boleh. Soalnya kalau memang ada pohon yang melengkung seperti itu, kalau kita mau melewatinya, kalau bisa kita potong si pohon tadi. Nah, supaya si pohon itu ambruk atau roboh, nah, baru kita langkah melewatinya. Nah, atau kita mutar, jangan melewati yang kayu yang melengkung tadi dari pangkal sampai, ibaratnya dia melengkung seperti ini, dari pangkal sampai ke ujungnya. Nah, dia melengkung seperti gini, kita lewat di situ jangan, itu pantang sekali. Karena itu menurut cerita-cerita orang tua dulu di daerah sini, daerah Sumatera ini, itu jerat harimau. Nah, bila mana kita sudah melewati jerat seperti itu nanti pandangan makhluk-makhluk atau binatang buas di hutan seperti harimau tadi melihat kita itu layaknya seekor binatang juga, nah, bukan manusia lagi. Jadi ibaratnya sudah menjadi target mangsa dia gitu. Nggak boleh, karena sejatinya mereka juga tahu dengan kita, dia juga menjaga etika dengan kita. Nah, dia tidak sembarangan juga mengejar manusia atau memangsa manusia, kecuali orang itu sudah banyak sekali melakukan kesalahan atau yang di luar norma agama dan norma adat ya. Makanya harus hati-hati banget kalau kita sering keluar masuk hutan. Ada baiknya kita perhatikan benar-benar adat istiadat atau pantangan-pantangan memasuki hutan ya. Nah, yang tadi kayu seperti tadi yang saya bilang itu tuh jerat harimau. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar aja, itu sebenarnya orang tua sini menyebutnya jerat harimau. Bila mana kita melewati lorong kayu tadi, itu sudah akan membuat kita di mata mereka itu sudah seperti hewan juga. Jadi nggak ada beda lagi kita dengan binatang gitu. Jadi pandangan dia itu sudah nggak melihat kita seperti manusia lagi. Jadi dia melihat kita sudah seperti binatang, maka dia pun akan menerkam kita layaknya kita dianggapnya binatang kalau kita melewati itu. Makanya kita perhatikan ya, kalau masuk hutan ada kayu yang melengkung seperti ini, jangan sekali-kali kita melewatinya atau melewati dari bawahnya tadi, berjalan di bawahnya. Lebih baik kita melangkah tapi kita potong dulu si kayu tadi supaya kayunya roboh gitu. Sudah roboh baru kita lewat. Kalau kita maksa aja nerobos tadi, karena memang bisa kita nerobos karena memang agak luas juga ruang kan kayunya itu. Tapi itu tidak boleh, pantangan ya. Terus yang kelima, kalau kita membuat pondok atau di pinggir-pinggir hutan atau gimana, jangan sekali-kali kita membuat tiang pondok itu dengan tunggul yang masih berdiri ya. Tunggul kayu hutan yang masih berdiri jangan. Kita lebih baik cari kayu lain, kita pasang tiangnya benar-benar kayu yang kita ambil dari hutan, bukan kayu yang tadinya hidup di situ udah mati jadi tunggul kita buat untuk tiang. Langsung kita tegakkan tiang, jadikan pondok di situ, nggak boleh. Nah, kalau udah dipotong dulu tunggulnya atau dipakai nggak masalah. Tapi kalau masih tunggul yang asli tadi masih dengan akar-akarnya di situ masih berdiri alami, langsung kita jadikan tiang, kita tambah beberapa tiang untuk tiang bikin pondok, itu pantang juga. Itu biasanya akan langsung didatangi atau diganggu ya. Itu sudah jadi aturan-aturan tetua-tetua kita dari zaman dahulu ya. Makanya kita harus banyak juga belajar ya, dimana kita bumi diinjak, nah di situ langit kita junjung. Makanya ada istiadat di mana daerah itu harus kita
harus kita patuhi dan kita ikuti gitu. Karena sangat berbahaya kalau kita tidak tahu atau kita terobos-terobos saja norma-norma adat seperti itu ya. Nah, yang keenam, dan kita juga kalau bisa kurangilah kita untuk terlalu serakah. Terlalu serakah merambah hutan terus menerus. Nah, yang beberapa kejadian di daerah-daerah kemarin itu yang orang diterkam harimau atau mungkin dari sisi kita ambil dari sisi anunya ya, dari sisi sisi pandangan kita ya, mungkin habitat mereka juga terganggu karena tempat mereka udah dirambah terus, mereka makin terpojok, makin terdesak kan. Terus otomatis kan kalau habitat terganggu kan sumber makanan dia juga berkurang, makanya dia masuk ke pemukiman, memakan ternak gitu kan. Kalau kita telaah dari zaman dahulu kan kita hidup sudah berdampingan dengan mereka gitu. Jadi walaupun ada sekali dua kali kasus itu pun tidak sering, mungkin tersasar atau gimana ya. Nah biasanya kalau binatang-binatang hutan masuk kampung itu biasanya dia memberikan kode alam, misalnya mau ada bencana alam, gunung meletus atau mau ada kejadian gempa bumi atau apa, dia memang sangat peka, makanya dia turun ke kampung kalau daerah pegunungan memberikan kode itu. Sebenarnya bukan mau ada apa-apa, bukan mau mereka menyerang, bukan, sebenarnya mereka hanya memberi kode lah ibaratnya. Cuman kadang kita kurang peka aja, kurang sadar kan. Ada baiknya kita saling menjaga hubungan baik. Kita hidup berdampingan, mereka di hutan, kita sering keluar masuk hutan, makanya kita jagalah norma-norma adat istiadat yang memang udah dipegang oleh nenek moyang kita dulu kan. Nah itu seperti itu. Oh ya, satu lagi ya teman-teman, kalau bisa kalau kita beraktivitas di hutan hindari hari Jumat ya, karena Jumat itu adalah penghulu dari sekian hari ya, makanya dia sangat disakralkan hari Jumat itu. Makanya orang-orang tua dulu yang berkebun di hutan atau yang kerja di hutan, mereka bila hari Jumat mereka akan pulang ke kampung untuk istirahat atau menunaikan sholat Jumat ya. Karena apa? Beberapa teman juga banyak dulu tuh yang hobi mancing, hobi ke hutan. Dia kalau hari Jumat maksa berangkat, biasanya sial. Selain sial juga kadang beberapa tuh memang langsung diperlihatkan si penunggu hutan tadi, si harimau tadi ya. Kadang kalau tidak diperlihatkan secara wujud, kadang diperlihatkan tapak seperti itu ya, karena memang ya itu tadi, hal-hal seperti itu kayaknya sepele, tapi kalau kita perhatikan memang sangat penting ya. Hari Jumat itu kalau bisa memang kita istirahat, jangan aktivitas, apalagi terlebih ke hutan ya, itu nggak boleh banget. Nah itu salah satu pantangan juga ya, kalau hari Jumat itu memang kita jangan ke hutan ya. Ada juga sebenarnya mereka juga, si harimau ini sudah jahutani dari dulu kan memang syarat dengan mitos atau termasuk yang dikeramatkan lah kalau di hutan Sumatera ini. Makanya tidak sembarangan. Kadang-kadang kalau kita bisa menjaga sikap atau gimana, kadang kalau kita tersesat malah kadang-kadang mereka mau menunjukkan jalan ya. Nah, itu bukan sekali dua kali orang yang sering ditolong atau dibantu oleh mereka, ibaratnya penunggu hutan atau raja hutan. Kalau mereka tersesat, mereka biasanya memberi kode seperti ada ranting-ranting patah seperti itu. Nah, itu biasanya kalau kita ikutin, itu sebenarnya si datuk tadi atau si raja hutan tadi memberi jalan keluar, ibaratnya jalan keluar kita kalau tersesat ya. Makanya ada baiknya kita jaga sikap, jaga tata krama, kesopanan di hutan. Karena sejatinya mereka juga welcome, asalkan kita memang benar-benar mau menjaga sikap. Bukan satu dua kasus ya, teman-teman saya yang sering masuk hutan yang pernah mengalami kejadian seperti itu. Mereka tersesat, mereka bisa
bisa keluar, karena mereka ibaratnya di hati mereka mungkin sudah sudah nyerah, lebarnya udah berulang kali mencoba keluar tapi tidak menemukan jalan keluar. Nah, mereka akhirnya mencoba tadi berkomunikasi secara batin atau secara bahasa kitanya meminta tolong lah. Dan akhirnya mereka diberi petunjuk untuk keluar dan akhirnya menemukan jalan keluar setelah diberikan petunjuk-petunjuk alam atau kode-kode yang diberikan oleh si raja hutan tadi dengan suara ranting-ranting patah itu kan. Nah, kalau diikutin itu bisa menunjukkan jalan keluar. Oke teman-teman, itu sedikit aja tips dari saya kalau kita suka atau memang sering beraktivitas atau bepergian ke hutan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.